Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada malam hari ini Allah memberi kita kesempatan, Allah memberi kita kesehatan, bisa bertemu, bisa bertatap muka di ruangan virtual ini dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di malam hari ini, berkumpulnya kita di ruangan Zoom meeting pada malam hari ini menjadi sebab nanti berkumpulnya kita kelak nanti di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selawat surah kepada ustaz kita, suri tauladan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat dan sahabiah, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di jalan Islam, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bunda yang malam hari ini meluangkan waktunya untuk bisa hadir mengikuti sharing kita dari komunitas Cinta Anak malam hari ini bersama dengan Bunda Ira Sumedi atau Bunda Yirawati. Baik, sebelumnya kita bersama-sama membaca basmalah agar awal sampai akhir majelis ilmu kita pada malam hari ini senantiasa mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apakah malam hari ini adalah malam yang berbahagia bagi kita semuanya? Mudah-mudahan semuanya merasakan kebahagiaan pada malam hari ini karena kita bisa mendapatkan kesempatan untuk langsung sharing dari Ketua Umum Komunitas Cinta Anak, Ibu Yirawati Sumedi. Saya belum melihat videonya Ibu Yira, saya ingin menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Ibu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Helda. Saya masih Masya Allah, ya, suara. Masih ini ya, Bu Ira masih mempersiapkan amunisi badan ya? Ya suara sih agak ini sih, Bu Helda, kan full ya, memang dari minggu kedua itu kan siaran radio, terus ya di komunitas juga, terus setiap Sabtu Ahad, pagi sore, akhirnya kan ya lumayan lah, tapi ada air jahe di rumah, jadi minum itu. Minum yang hangat-hangat. Iya, alhamdulillah. Mohon izin ya Bunda, kita beri kesempatan kepada Bunda Ira untuk 2 menit barangkali ya bisa mempersiapkan segala sesuatunya, terutama nih ya, terutama amunisi untuk fisik Bu Ira ini sepertinya harus nyanding dengan jahe hangat ya. Karena dari pagi tadi saya sudah manggung ya dengan Bu Ira juga ya pagi tadi dengan sebuah sekolah dari Kota Depok. Nah, malam hari ini saya yakin seluruh Bunda yang hadir di ruangan ini sudah meminta izin kepada suami, kepada anak-anak tercinta ya, karena hak mereka untuk kita bersamai ya, kita gunakan untuk menuntut ilmu. Dan malam hari ini, meskipun hak mereka kita ambil sebentar ya, kurang lebih 1,5 jam, tetapi mudah-mudahan nanti banyak manfaat, banyak ilmu yang bisa kita aplikasikan dalam keluarga kita, terutama untuk pengasuhan anak-anak kita. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, kalau videonya bisa dibuka semua, silakan dibuka, biar saya bisa melihat. Mohon maaf ya, saya dilepas dulu spotlight-nya, biar saya melihat seluruh video. Karena saya ingin bertanya, saya ingin melihat angkat tangan atau acungan tangan dari seluruh peserta ya. View-nya dibuat yang galeri ya, saya buat yang galeri. Semua video bisa dinyalakan. Baik, saya ingin bertanya, siapa Bunda yang malam hari ini yang bergabung di sini yang memiliki putra-putri usia TK PAUD? Angkat tangannya.
Dada. Wah, ini ada 3 halaman ya, Masya Allah ya. Saya ingin melihat. Angkat tangannya ditahan dulu. Saya ingin melihat nih, yang punya anak usia TK atau PAUD ya. Panitia bisa melihat ya. Panitia bisa melihat siapa ini yang angkat tangan. Oh, yang halaman 3 itu nggak ada video yang dinyalakan. Baik, saya ke halaman 1 lagi. Silakan tangannya diturunkan. Kemudian saya ingin bertanya lagi, siapa di antara Bunda yang bergabung malam hari ini yang memiliki anak usia SD? Ya, silakan angkat tangannya. Yang usia SD. Alhamdulillah. Yang halaman kedua siapa ya yang angkat tangan? Halaman kedua tidak Ada ternyata Bunda di Helda, monitor saya ada 3 orang. 3 ya. Ada 3 orang yang angkat tangan. Oke, yang ketiga, yang memiliki putra usia SMP, silakan angkat tangan. Yang memiliki putra usia SMP. Sedikit ya yang memiliki usia SMP ternyata. Di Berarti banyak Mahmud. Banyak Mahmud, Mbak Helda. Banyak Mahmud. Yang memiliki anak usia SMA ada? Ada ya di halaman 1 ada. Oh, ada Bu Ani. Ada di halaman 2, ada di halaman 3 nggak ada video yang dinyalakan. Kemudian yang punya anak usia SMA dan sederajat, boleh SMK dan seterusnya. Angkat tangannya. Nggak ada? Nggak ada Halaman ya? 2 ada, Bun. Ada. Halaman 2 Ada Bu ada. Ian sama Bunda Ayu. Oke. Oh iya. Iya. Kemudian yang punya anak sudah kuliah, silakan angkat tangannya. Ada Bunda Ada Ian. ya. Ada Umu Barok. Ya. Kemudian Bunda yang sudah Ada Bu memiliki Suyatin, cucu. Bunda Suyatin. Ada Bunda Oh Asmi. iya. Masya Allah, banyak ya yang punya anak usia kuliah juga ya. Yang sudah punya cucu? Yang sudah punya cucu ada? Saya angkat tangan ya, saya sudah punya cucu saya 1. Bu Helda sudah punya cucu. Sudah punya cucu, Deng. Oh, Umu Barok. Umu Bunda Barok sudah punya cucu, Masya Allah. Ya. Ada nggak yang angkat tangan terus? Mulai anak TK punya, anak SD punya, SMP punya, SMA punya, kuliah punya, cucu punya, gitu. Ada tadi? Ada. Oh, belum ada yang nikah ya, Umu Barok ya. Kalau ada yang terus angkat tangannya produktif sekali ya, punya anak usia TK, usia SD, usia SMP, usia SMA, ada yang kuliah dan sudah punya cucu gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya malam hari ini. Baik, saya ingin tahu, saya punya anak SMA, kuliah dan cucu, tapi dari anak adik gitu ya, mana anak kita. Bahkan kalau di sini ada yang guru ya, berarti anaknya banyak ya, karena di sekolah itu adalah anak-anak kita semuanya ya. Nah, saya ingin mengetahui malam hari ini perasaan apa yang ada di hati kita malam hari ini ketika kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka seperti ini. Silahkan tulis di kolom chat. Saya bahagia, saya bersyukur, saya semangat, saya luar biasa, dan seterusnya. Silahkan tulis di kolom chat, saya ingin tahu. Bahagia, bersyukur, bersemangat, saya senang dan semangat, bahagia. Semangat, bersyukur, Masya Allah, senang, bersyukur, sampai panjang gitu ya, saking bersyukurnya gitu ya, bersyukur gitu ya, semangat gitu. Masya Allah, kalau orang Jawa Timur gitu ya, semangat, saking semangatnya. Baik, silakan dilanjutkan perasaan yang ada pada diri kita malam hari ini. Silakan ditulis. Agar apa? Agar setiap kata semangat, setiap kata positif, setiap kata alhamdulillah, kata bersyukur ya, kata senang, kata bahagia yang dibaca oleh
seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini memberikan aura positif dalam diri kita. Sehingga malam hari ini forum kita adalah forum yang saling memberikan aura positif. Dan kalau tujuan kita sudah positif, aura yang kita tularkan adalah aura positif, semangat, saling menyemangati satu dengan yang lain, maka insya Allah ilmunya nanti akan kita peroleh dengan hati yang gembira, hati yang senang, hati yang bahagia, dan semakin merasuk dalam jiwa kita, sehingga harapannya semua ilmu nanti yang akan disampaikan oleh Bunda Ira bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap Bunda? Siap tangannya mengepal? Siap? Alhamdulillah ya, semuanya siap, semua tangan mengepal. Kita fokus malam hari ini sampai kurang kosong. Hadirkan fisik, hadirkan ruh kita, hadirkan pikiran kita, siapkan alat tulisnya, kita tulis, kita catat asuhan anak-anak kita ke depan. Baik, tidak berpanjang kata, ini sudah hadir Bunda Irawati Sumedi, Bunda Yira biasanya ya saya memanggilnya. Beliau seorang psikolog, seorang konsultan pendidikan ya, kemudian juga rutin mengisi di Suara Muslim Surabaya ya. Kemudian beliau ini juga praktisi parenting yang sudah melanglang buana ke seluruh penjuru negeri Indonesia. Maka malam hari ini adalah malam yang istimewa yang beliau sekaligus sebagai Ketua Umum Komunitas Cinta Anak. Sehingga malam hari ini kita memiliki kesempatan yang luar biasa bisa belajar bersama-sama dengan beliau. Baik, disilahkan Bunda Ira. Bunda Ira masih mute? Ya, jasakillah khair, Bunda Helda. Alhamdulillah senang banget bisa berada di ruang Zoom ini lagi ya. Ini ada beberapa yang saya kenal, ada Bunda Ian, sudah beberapa kali nih ikut kelas saya ya. Bunda Ian ini ada di Jawa Barat kalau tidak salah. Kemudian ada banyak ini bunda-bundanya. Kalau misalnya yang ada di Sidoarjo berarti tetangga saya gitu ya. Dan semoga yang hadir di sini ada beberapa yang jadi pendengar setia Radio Suara Muslim ya. Jadi setiap Rabu bisa belajar bersama saya. Dan alhamdulillah kalau Radio Suara Muslim itu sampai Garut ya. Jadi ada pendengar setia Radio Suara Muslim itu yang dari Garut suka gabung gitu. Insya Allah sudah jelas suara saya ya bunda-bunda ya. Jelas. Saya mulai. Jelas. Ya. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi sudah dibuka oleh Bunda Helda. Jadi saya tinggal melanjutkan saja ya, tidak berpanjang kata. Bismillah. Hari ini kita sharing tentang apa ya? Menanamkan fitrah ya, menanamkan fitrah. Kadang saya lupa mau sharing apa ya. Generasi fitrah. Nah, ini. Nah, merawat fitrah iman anak generasi alfa gitu ya. Kalau kita bicara tentang anak generasi alfa itu pastinya bunda-bunda, saya selalu ngomong ayah bunda ya, tapi nggak apa-apa deh saya ngomong ayah bunda, siapa tahu ada ayahnya yang mendengarkan ya. Jadi di sini ayah bunda yang perlu dipahami bahwa pada saat kita bicara tentang anak generasi alfa, berarti otomatis kita bicara tentang anak-anak yang lahir di era 2000-an ya. Mereka adalah anak-anak yang berbeda dari generasi baby boomer, kemudian berbeda dari generasi X, Y, maupun Z itu sendiri. Jadi anak-anak generasi alfa ini adalah anak-anak yang dididik oleh orang tua milenial. Dan orang tua milenial ini adalah orang tua yang mendidik anak-anak yang memang sudah canggih ya, canggih secara genetik mereka itu untuk mengerjakan tugas-tugas yang terkait dengan teknologi, yang terkait dengan digital, terkait dengan gawai itu sendiri. Jadi memang kalau kita bicara generasi alfa itu adalah generasi yang memang memiliki beberapa kelebihan dibanding generasi terdahulu, tetapi mereka juga punya kekurangan. Jadi kita harus memahami bahwa di balik kelebihan-kelebihan generasi alfa, mereka juga punya kekurangan, di mana kita sebagai orang tua nantinya harus terus-menerus membimbing mereka dan merawat mereka, mengasuh mereka dengan baik agar apa? Agar fitrah imannya anak-anak ini nantinya pada waktu mereka harus menghadap Allah itu dalam kondisi yang sama pada waktu mereka dilahirkan. Jadi jangan sampai ya kita mengembalikan anak-anak kita kepada Allah itu dalam kondisi fitrah yang tercabik-cabik atau bahkan kondisi fitrah yang hancur gitu ya. Lahirnya laki, kemudian baliknya apa ke Allah gitu ya, karena sudah jelas ya bahwa
kita itu diciptakan hanya laki-laki dan perempuan gitu, nggak ada jenis ketiga gitu. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang keperempuanan atau perempuan yang kelaki-lakian, berarti itu sudah menyalahi fitrahnya. Jadi yang jelas Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan ini perlu ditekankan pada generasi alfa karena apa? Karena hari ini kita sedang mengalami yang namanya krisis moral. Kemudian kita mengalami yang namanya gasful fikr, perang pemikiran ya, di mana kaum orientalis, musuh-musuh Islam itu menginginkan bahwa umat Islam yang ada yang begitu banyak di dunia ini hanya seperti buih di lautan. Yang kata Rasulullah, umat Islam itu pada akhir zaman nanti saking banyaknya, tapi seperti buih. Kalau namanya buih itu apa sih? Ya nggak ada kualitasnya, nggak ada artinya gitu. Banyak sekali, tapi ternyata nggak ada artinya. Jangan sampai ya kita menjadi bagian dari generasi itu. Harusnya kalau kita itu banyak, maka hendaknya banyaknya kita itu dengan kualitas-kualitas terbaik, bukan seperti buih di lautan itu. Nah, ini yang benar-benar harus kita pahami. Nah, kenapa sih kita untuk anak generasi alfa ini perlu merawat iman mereka, perlu merawat tauhid mereka, perlu merawat akidah mereka, karena memang dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan ilmu itu sendiri, ada banyak isme-isme yang berkembang, yang itu mempengaruhi pola pikir anak-anak kita. Mereka itu kadangkala dengan kepandaian yang luar biasa suka sekali melogikakan semuanya, tidak lagi menggunakan akal nuraninya, tetapi lebih menjunjung dengan hal-hal yang sifatnya logika, nalar, kemudian sintesa itu sendiri, sehingga kalau di barat itu muncul yang namanya Scientology ya. Jadi agama yang menyembah kepada ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian ada paham Marxisme, liberalisme, dan isme-isme lainnya. Termasuk komunisme juga ya, itu tantangan kita. Dan kemudian LGBT yang merupakan salah satu propaganda yang sangat masif ya, yang sangat masif untuk merusak umat muslim di Indonesia terutama, itu memang dilakukan dengan cara apa? Dengan cara yang halus, dengan cara melalui kampanye faith, fashion, fun, dan kemudian film. Jadi anak-anak kita itu benar-benar hari ini itu sedang menerima propaganda LGBT dan juga propaganda 4F itu tadi. Jadi ada film, faith, fashion, dan kemudian fun ya, kesenangan itu sendiri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang kita di masa depan nanti akan hari ini ya, bukan di masa depan lagi, tapi apa yang terjadi hari ini, kita itu berada di situasi yang bernama VUCA. VUCA ini adalah suatu situasi yang singkatannya dari volatility. Jadi volatility ini adalah suatu kondisi yang tidak menentu, gonjang-ganjing, tidak tentu arah, mau kemana gitu kan. Kemudian hal ini bisa menimbulkan kegalauan dan krisis yang luar biasa nantinya pada orang tua maupun anak-anak. Kemudian uncertainty, jadi tidak pasti, tidak jelas. Hari ini kita melihat bahwa banyak sekali, contohnya di bidang ekonomi saja ya, banyak sekali retail-retail besar yang sudah kokoh, kemudian akhirnya harus terhempas, mereka akhirnya bangkrut gitu. Kita bisa menyaksikan bagaimana keruntuhan Nokia, kita bisa menyaksikan bagaimana bubarnya Giant. Mohon maaf ya kalau saya menyebut merek di sini, tapi memang itu yang terjadi. Dan ini disebabkan adalah karena ketidakmenentuan. Jadi perubahan itu pasti terjadi, dan tinggal kita sendiri menghadapi perubahan itu, apakah kita bisa beradaptasi, apakah kita bisa fleksibel, apakah kita mempunyai resiliensi untuk bisa bertahan dalam kondisi-kondisi perubahan itu sendiri. Kemudian dunia ini kompleks, sangat kompleks. Jadi hari ini kita hadapkan pada untuk pengambilan keputusan itu kita benar-benar harus berpikir secara holistik. Karena apa? Karena begitu banyaknya faktor yang akan terpengaruh, dan begitu banyaknya juga faktor yang mempengaruhi cara berpikir kita, yang nantinya hal itu akan mempengaruhi decision making yang kita buat. Nah, ini yang akhirnya membuat kita itu kadang-kadang kalau ngambil keputusan, apakah ini benar, apakah ini nanti akan begini, itu yang membuat kita kadang-kala kebingungan ya. Dan salah satu tantangannya memang adalah di masa depan anak-anak kita itu diharapkan memiliki fleksibilitas pikir yang luar biasa agar mereka mampu melakukan decision making. Jadi seperti itu. Kemudian ambiguity. Jadi hari ini kita dihadapkan pada sebuah dunia yang istilahnya tidak jelas, mana hitam, mana putih, sepertinya abu-abu gitu ya.
Kemudian ada beberapa hukum yang istilahnya ini sudah jelas salah, ini sudah jelas benar, tapi bisa dibuat itu nggak jelas juga gitu. Jadi memang kita dalam kondisi yang memang kita itu benar-benar dihadapkan pada sesuatu yang sifatnya tidak menentu, tidak pasti, penuh dengan kegalauan, kegaduhan, ricuh, dan sangat kompleks. Itu yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Baik itu dihadapi mereka di masa depan, ataupun kita oleh saat ini yang sedang dalam kondisi ada pandemi ya. Kita melihat bagaimana pandemi ini membawa perubahan yang luar biasa ya kepada sisi kehidupan kita, baik secara ekonomi, kemudian secara sosial, kemudian pada politik itu, bahkan kepada semua lini kehidupan kita. Jadi memang di sini sudah pasti bahwa tidak ada sesuatu yang abadi kecuali perubahan itu sendiri, dan kita menyiapkan anak-anak kita untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan itu, dan kita menyiapkan anak-anak kita apapun kondisi zaman yang akan mereka hadapi, mereka tetap akan menjadi anak-anak yang memiliki akidah yang kuat, mereka memiliki kemampuan beribadah yang benar, dan mereka memiliki iman yang kokoh. Itu yang harus kita pahamkan kepada anak-anak dan kita didik kepada anak-anak. Kenapa? Karena bagaimanapun pada waktu kita mendidik anak, maka visi kita itu adalah memulai dari belakang, memulai dari akhir, bukan dari belakang tapi dari akhir. Kita itu kalau mendidik anak akhirnya mau kemana? Kita kan maunya kalau mendidik anak akhirnya mereka menjadi anak solih, kemudian mereka menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita inginkan. Jadi kita memulai pendidikan anak-anak kita itu dari akhir. Agar apa? Agar kita orientasinya, visinya adalah misi akhirat. Visi akhirat memang seperti itu. Jadi apapun nanti misi yang akan dijalankan oleh anak-anak kita, terserah mereka. Asalkan tugas mereka sebagai hamba itu terlaksana. Asalkan misinya itu menjadikan mereka seorang yang benar-benar bisa menjadi basiro wa nadhiro secara personal mereka, dan mereka menjadi seorang yang rahmatan lil alamin secara komunalnya, secara kemasyarakatannya. Jadi anak-anak kita adalah anak-anak yang akan menjadi pembawa kabar gembira, dan mereka juga menjadi problem solver, bukan sekadar problem maker, dan mereka juga menjadi rahmatan lil alamin yang akan menjadi khalifatul fil ard, yang akan menjadi pemimpin di muka bumi ini, pemakmur bumi ini. Jadi hari ini anak-anak kita dengan segala keterampilan mereka, dengan segala kecerdasan mereka, kita didik untuk apa? Memiliki adab. Adab pada siapa? Yang pertama adab kepada Allah, kemudian adab kepada orang tua, kemudian adab kepada alam sekitar, dan adab kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang memang harus kita lakukan. Karena permasalahan adab ini sangat luar biasa ya, apalagi kalau kita bicara tentang akidah anak-anak kita yang memang hari ini kita sedang mengalami kebuntuan ya, ketidakmengertian bagaimana harus mendidik akidah anak-anak. Kenapa? Karena banyak sekali orang tua yang mengatakan mendidik akidah itu susah. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat. Kita itu kalau kita bisa melihat anak-anak itu sholat. Jadi kalau mendidik ibadah itu lebih gampang karena kita bisa melihat hasilnya ini. Kita mendidik dia ya puasa, kita mendidik dia tentang sholat, kita mendidik dia tentang pengetahuan zakat, berwakaf, itu bisa kita lihat. Tapi bagaimana kita bisa melihat akidah anak-anak kita? Bagaimana sih melihat bahwa dia beriman, bahwa dia memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah? Kan ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa iman tidak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa gitu ya. Dan ini sudah terbukti dengan siapa? Dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah seorang nabi, tapi Allah memberikan sebuah hikmah yang luar biasa dari pembelajaran keluarga Nuh gitu ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan bahwa bahwa ada keluarga-keluarga yang utama yang di situ dikatakan ada Adam, Nuh, keluarga Imron, dan keluarga Ibrahim. Nah, contoh dari keluarga Nuh memang adalah salah seorang putranya yang bernama Kan'an itu memilih untuk jauh dari Allah, memilih untuk tidak menyembah Allah. Nah, itu apakah Nabi Nuh tidak mendidik? Pasti mendidik karena beliau adalah seorang nabi. Tapi yaitu bahwa iman, akidah yang kita didik kepada anak-anak itu memang tidak bisa kita lihat gitu. Bahkan seorang Nabi Yakub pun pada waktu
beliau harus menghadap Allah gitu ya, beliau akan wafat, itu masih memastikan kepada anak-anaknya, apakah saat aku wafat nanti engkau, siapakah yang akan engkau sembah gitu. Jadi memastikan bahwa anak-anak saya itu nanti benar-benar kembali kepada Allah dalam kondisi fitrahnya. Nah, hari ini kita sedang berada dalam suatu kondisi yang memang harus kita pastikan bahwa saat saya meninggalkan anak-anak saya sudah dalam kondisi keimanannya baik dan mereka mengerti kewajibannya sebagai seorang hamba. Nah, untuk itu kita belajar bahwa anak-anak yang hari ini berada di era VUCA adalah anak-anak yang memang digital native ya. Anak-anak generasi alpha itu adalah anak-anak yang memiliki karakteristik mereka itu tergantung pada dunia maya. Jadi hidupnya itu adalah sosmed ya, ada di sosmed siang malam gitu, update status, butuh like, butuh komen gitu kan. Dan ini memang adalah bagian dari hidup mereka. Mereka mencari konten itu yang mereka lakukan. Kemudian mereka cenderung lebih terbuka, lebih belak-belakan dan open mind. Ini bagusnya mereka. Jadi mereka lebih terbuka untuk mengemukakan argumentasinya. Mereka lebih terbuka untuk menyatakan pendapatnya dan mau apa gitu. Jadi mereka itu adalah seorang yang cukup komunikatif dan mereka open mind. Mereka itu tidak bersikap konservatif, mereka itu selalu mempertimbangkan hal-hal baru yang terjadi di sekitarnya, perubahan yang terjadi di sekitarnya, karena memang mereka dituntut untuk bersikap fleksibel dan adaptif dengan apapun yang terjadi di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah mereka sangat senang kepada kebebasan dan mereka tidak suka diatur dan dikekang. Jadi kalau sama anak-anak zaman generasi apa, itu jangan sampai terlalu banyak aturan, terlalu banyak larangan ini itu yang membuat mereka akhirnya menganggap kita itu bukan hero bagi mereka, tapi benar-benar orang tuaku itu menjadi musuh ya kan. Dalam surat At-Tagabun sudah jelas bahwa anak-anak kita itu salah satunya selain sebagai harta ya, sebagai perhiasan, mereka itu juga akan menjadi musuh. Jangan sampai ya anak-anak kita nantinya akan menjadi musuh bagi kita. Kemudian mereka memiliki dominansi yang luar biasa sehingga mereka ingin memegang kontrol akan segala hal yang terjadi di sekitarnya, apa yang terjadi di dalam dirinya dan apa yang terjadi di luar sana. Jadi mereka dominansinya memang sangat kuat. Nah, itu adalah beberapa ciri atau karakteristik dari generasi alpha. Dan orang tua generasi alpha yang memang rata-rata generasi milenial itu berhati-hati dengan mereka karena ada ungkapan milenial itu kill everything. Dan milenial kill parenting juga. Jadi kadangkala sikap orang tua milenial yang kadangkala terlalu tergesa-gesa dan kadangkala juga overprotective itu ternyata membuat pengasuhan yang dilakukan mereka itu kadang-kadang kebablasan. Nah, ini yang memang harus kita pelajari bahwa menjadi orang tua milenial berarti kita itu harus mendidik yang bagaimana untuk anak-anak kita. Apa yang harus dikembangkan terlebih dahulu, apa yang harus dirawat, dibentuk terlebih dahulu, sebelum mungkin kita memasukkan tentang intelektual atau kognitif itu sendiri, sebelum mungkin kita melakukan discovery bakat mereka, sebelum mungkin kita itu memberikan berbagai macam keterampilan-keterampilan kepada mereka. Orang tua milenial itu harus paham ya, harus paham tahapan-tahapan perkembangan anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang tahap perkembangan anak-anak, maka tahap perkembangan anak yang dibagi dalam Islam itu meliputi ada tahap bayi 0 sampai 2 tahun itu adalah fase mengasihi, memberi ASI ya. Kemudian ada fase tufulah usia 2 sampai 7 tahun dan di fase tufulah ini, di masa tufulah ini adalah golden age-nya adalah fitrah iman, di mana anak-anak di sini adalah didorong, diberikan dasar-dasar tauhid sehingga mereka itu memiliki dorongan untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu yang baik menurut Allah. Mereka mencintai Rasulnya, itu di usia 2 sampai 7 tahun. Dan kemudian selanjutnya masa tamyiz yaitu di usia 7 sampai 10 tahun, di mana ini adalah perkembangan fitrah belajar dan bernalar, dan kemudian fase amrat yaitu usia 10 sampai 15 tahun, di mana ini adalah fase-fase kita mengoptimalkan bakat anak, kita melakukan discovery bakat, dan kemudian masa taklif. Taklif itu
anak-anak yang sudah mendapatkan beban, ya menjadi seorang mukallaf, mereka sudah mengalami yang namanya balik. Jangan sampai anak-anak kita itu balik tapi tidak akil gitu, karena itu sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya anak-anak kita sudah mau menjelang masa-masa balik dan kemudian kita nggak mempersiapkan dengan baik, maka akan terjadi kemungkinan di mana anak-anak ini sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat mereka itu sudah melakukan dosa. Jadi anak-anak zaman sekarang harusnya anak perempuan yang balik di usia 12 tahun itu sudah balik di usia 8 sampai 9 tahun. Dan anak laki-laki yang seharusnya balik di usia 14 sampai 15 tahun hari ini itu balik di usia 10 sampai 12 tahun. Nah, ini yang akhirnya mengakibatkan percepatan balik di mana akilnya belum selesai. Ini sangat disayangkan ya, karena memang usia 14 tahun itu batas ya, batas seperti pendidikan dari Rasulullah sendiri, bahwa usia 14 sampai 21 tahun itu perlakukan anak-anakmu itu sebagai wazir, sebagai partner. Kenapa? Karena memang perkembangan otaknya sudah benar-benar sempurna. Mereka memang sudah memasuki masa akil, akalnya bekerja, otaknya bekerja. Jadi kita kalau bicara otak, berarti kita bicara tentang substansi materi. Dan itu memang kita miliki. Gitu. Tapi kalau kita bicara akal, maka kita akan bicara tentang substansi imaterial. Dan ini yang penting kita kembangkan. Kita itu jangan berfokus pada otak anak-anak kita saja. Tapi bagaimana akal anak-anak kita itu juga tumbuh dengan baik, kita rawat dengan baik, sehingga benar-benar subur fitrah-fitrah iman ataupun fitrah lainnya, baik itu fitrah bakatnya, fitrah perkembangannya, fitrah seksnya, kemudian fitrah hidupnya, dan fitrah-fitrah lainnya. Nah, ini benar-benar harus kita pahami. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dalam mendidik anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun ya? Karena tadi di sini saya lihat banyak yang masih PAUD ya, terutama buat Mahmud ya, mulakan pendidikan anak-anak itu dengan tauhid. Mulakan dengan tauhid. Nah, ini yang kadangkala kita lupa, dan kadangkala kita juga nggak ngerti. Bukan kita lupa, tapi memang karena kita nggak punya ilmunya, maka kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Sama kayak saya dulu juga gitu. Karena saya waktu itu belum dapat ilmunya, belum dapat pengetahuannya, maka dulu pada waktu anak baru pertama kali ngomong gitu ya, karena memang pada waktu itu belajar parentingnya juga masih mencari ke sana kemari, nggak seperti sekarang ya Pak, parenting di zaman saya melahirkan anak-anak saya itu. Jadi pada waktu anak-anak pertama kali sudah mulai babbling tuh, sudah mulai ngoceh-ngoceh itu, kita kadang-kala suka yang ngomong mama, ayah, papa gitu kan, ibu gitu kan sama anak-anak. Jadi yang diajarkan itu bukan kalimat tauhid terlebih dahulu. Harusnya yang diajarkan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi memang pendidikan pertama anak-anak itu adalah mulakan dengan tauhid. Jadi mulailah segala sesuatu dalam mendidik anak-anak itu dengan tauhid terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang tingkatan perbuatan ya, tingkatan amal itu sendiri, maka kan yang pertama itu adalah iman sebelum adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal. Jadi apa yang harus kita lakukan memang adalah mendidik iman anak-anak kita terlebih dahulu sebelum kita mendidik adabnya, dan sebelum kita mendidik ilmu dia, dan sebelum kita mengajarkan dia untuk beramal. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi kalau misalnya hari ini kita yang masih sibuk dengan anak-anak usia 0-7 tahun itu harus bisa calistung, itu saya bilang koreksi lagi. Kita hari ini 0-7 tahun jangan sibuk dengan calistung, karena calistung itu nanti akan ada waktunya. Jadi kalau kata Ustadz Hari Santoso, mendidik anak itu nggak perlu tergesa-gesa, santai aja. Semua itu sudah ada fitrahnya, golden age fitrah masing-masing perkembangan itu sudah ada. Jadi tinggal tunggu waktunya, kita tunggu. Dan usia 0-7 tahun itu adalah golden age fitrah iman. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mendidik fitrah, mendidik iman. Karena memang saat anak pertama kali dilahirkan, kenapa sih mendidik fitrah gitu ya? Kalau misalnya ditanya, kenapa harus mendidik fitrah iman dulu gitu? Kenapa saya nggak mendidik adabnya dulu gitu? Karena
ini ya, karena ada dasarnya ya. Dasarnya itu dari surat Al-A'raf ayat 172, pada waktu di dalam janin ya, pada waktu di dalam janin, sebenarnya masing-masing dari kita itu sudah bersaksi. Pada waktu itu Allah bertanya kan, alastu birabbikum, siapa Tuhanmu gitu ya. Dan kita menjawab qalu bala syahidna gitu ya. Jadi pada waktu itu Allah bertanya, apakah aku Tuhanmu? Alastu birabbikum itu seperti itu. Apakah aku Tuhanmu? Dan kita menjawab, iya benar engkau Tuhanku. Dan di sini adalah persaksian kita bahwa Allah itu sebagai Rob. Persaksian kita bahwa Allah itu sebagai pencipta, pengatur, pemelihara, penguasa, dan yang akan mengatur semua kehidupan kita. Nah, ini yang memang harus kita tekankan kepada anak-anak kita. Karena ini sudah terjadi di alam ruh. Makanya kenapa pendidikan itu harus pertama kali fitrah iman. Karena memang anak-anak kita sudah dididik oleh Allah pada waktu ruh ditiupkan di usia 4 bulan, maka di situ kita sudah bersaksi, anak-anak kita sudah berjanji kepada Allah bahwa engkau adalah Tuhanku, dan kata Allah, karena aku Robmu, maka mintalah, berdoalah kepada Allah. Makanya dikatakan kan bahwa fitrah kita sebagai manusia itu adalah berdoa kepada Allah. Kita menyembah kepada Allah. Jadi jangan sampai salah ya Bunda. Jadi kalau misalnya kita ngajarin anak-anak di rumah, kasih segala sesuatu pada anak-anak, itu biasakan untuk mengatakan alhamdulillah Allah kasih hadiah, alhamdulillah Allah kasih permen gitu. Dan terima kasih ya Bunda, terima kasih ya sudah kasih aku permen gitu. Tapi ini yang ngasih Allah gitu. Jadi kita memang menekankan kepada anak-anak itu bahwa Allah itu adalah yang utama, Allah adalah yang pertama. Jadi kalau misalnya anak ke kamar mandi, kepingin BAB atau BAK ya, pipis gitu aja, misalnya pipis gitu ya. Kemudian mereka keluar dari kamar mandi, kita bilang, alhamdulillah adek bisa pipis. Bayangin kalau nggak bisa pipis nggak enak ya dek. Berarti bersyukur sama Allah bahwa kita itu dikasih bisa pipis. Kemudian kalau ada angin yang bertiup, kemudian misalnya anak lagi kepanasan gitu, ada angin yang bertiup, wah enak ya anginnya ya dek, alhamdulillah Allah kasih angin ini sehingga adek bisa merasakan rasa sejuk di kulit adik. Jadi memang semuanya itu alhamdulillah. Jadi Allah lagi dan Allah terus. Itu yang harus kita lakukan di usia 0 sampai 7 tahun. Dan di usia 0 sampai 7 tahun ini memang fokus utama kita memang adalah mengembangkan imajinasi positif tentang Allah, tentang surga, tentang Rasulnya, tentang alam ini sendiri. Dan kemudian ada pertanyaan begini. Kalau kita mengembangkan imajinasi positif tentang Allah, tentang Rasul, tentang alam, nah kemudian kita biasa membacakan sirah kepada anak-anak. Ternyata di dalam sirah itu ada kisah peperangan. Apakah kisah perang itu kita sampaikan kepada anak-anak kita atau tidak? Kalau kita membacakan sirah buat anak-anak, kalau sirahnya yang kita baca tidak tematik, maka kalau misalnya sirahnya itu kronologis ya bukan tematik, maka apa yang terjadi itu diceritakan tapi nggak usah detail. Jadi disampaikan aja bahwa Rasulullah melakukan peperangan, tapi nggak usah bercerita sampai dalam peperangan itu prajurit luka parah. Kemudian mereka itu terkena tusukan tombak. Kemudian tusukan tombak itu membuat badannya mengalirkan darah begini-begini, tercabik-cabik, kesakitan. Kita nggak usah seperti itu. Jadi kita cukup ceritakan bahwa Rasulullah pada waktu menaklukkan Mekah, sebelum menaklukkan Mekah mengalami beberapa peperangan. Misalnya seperti itu, ada perang Khandaq, ada perang Badar, perang Uhud. Udah seperti itu, nggak usah diperpanjang, sambil mengatakan dalam peperangan itu gitu Rasulullah terkena lemparan panah atau terkena bidikan panah atau terkena lemparan batu itu, kemudian Rasulullah berdarah, nggak usah disampaikan begitu. Jadi sampaikan hal-hal yang baik pada anak pada waktu anak di rumah. Jadi misalnya anak-anak kalau mau tidur, kata Rasulullah lampunya dimatiin, berdoa, kemudian tempat tidurnya dikebasin ya, atau di apa itu ya, kalau orang Jawa dikebasin ya, kalau bahasa Indonesianya apa ya, yaitu digitukan. Kemudian kalau sudah tidur maka kita menghadap arah kanan. Nah itu disampaikan kepada anak-anak. Jadi kita itu mengenalkan Rasulullah itu benar-benar dalam keseharian anak-anak. Jadi usia 0 sampai 7 tahun itu kita mengenalkan Allah dan Rasulnya itu dalam kegiatan sehari anak-anak dan dengan cara yang sangat mudah. Jadi kalau misalnya kita punya bunga di rumah, punya tanaman di rumah, contoh dulu ya, anak-anak saya itu, saya kan suka melihara daun-daunan.
Ya namanya anak-anak ya suka ya lewat kadang daunnya dipukul plak gitu ya, lewat lagi dipukul disobek seret gitu kan. Saya melihat itu ya sebenarnya ya kok gini ya anak-anak ya sedih ya gitu kan. Akhirnya saya kasih tahu adik-adik sini gitu kan. Kalau misalnya daun ini disobek, dipukul, kira-kira kalau misalnya adik dipukul, kemudian dicubit, rasanya sakit enggak gitu? Ya sakit lah bunda gitu kan. Kemudian saya bilang sama kayak tumbuhan ini adik, tumbuhan ini sudah bunda rawat baik-baik, sudah bunda siram, kadang-kadang bunda hapus debu-debunya. Tapi kemudian adik pukulin, adik sobek, kadang kalau enggak gitu setiap adik lewat tangannya itu pasti blak-blak gitu ya. Itu mereka merasa kesakitan, padahal mereka itu sama-sama makhluk Allah gitu. Jadi diingatkan kepada anak-anak. Jadi adik jangan gitu ya, karena mereka juga merasa sakit. Adik nggak mau digitukan kan? Nggak mau. Ya udah berarti karena sesama makhluk Allah, maka adik juga jangan melakukan hal yang seperti itu. Karena Allah tidak suka. Kita itu harus saling menyayangi kepada sesama makhluk Allah juga, termasuk kepada semut gitu ya, kepada binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Jadi anak saya dulu itu pernah bertanya, kalau banyak semut terus gimana ini caranya biar mereka pergi gitu kan? Mau dikasih ini api dibakar. Saya bilang sama anak-anak saya jangan dibakar gitu. Mending kalau kelihatan ada semut gitu itu ambil air disiram aja gitu. Jangan dibakar gitu kan. Jadi itu yang saya ajarkan kepada anak-anak melalui keseharian-keseharian itu kita memang mengenalkan Allah. Dan apa yang kita harus lakukan pada anak-anak usia 0 sampai 7 adalah memang mendorong mereka itu untuk melakukan hal-hal yang baik menurut Allah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan kenapa kita mendidik fitrah iman pertama kali ya sebagai dasar pengasuhan anak-anak kita ya seperti tadi yang saya sampaikan ketika kita bersaksi alastu birabbikum itu sebenarnya kan salah satu wujud dari aplikasi atau penerapan dari tauhid rububiyah itu sendiri, bahwa kita itu menyembahnya kepada Allah, kemudian kita meminta kepada Allah, semuanya itu hanya tertuju kepada Allah, itu tauhid rububiyah ya. Kemudian dilanjutkan dengan tauhid uluhiyahnya, bahwa kita itu hanya beribadah semuanya itu mengesahkan Allah, kita berkurban itu hanya untuk Allah, kita berdoa itu hanya kepada Allah. Jadi kalau yang uluhiyah itu semua bentuk ibadah kita, semua bentuk persembahan kita itu hanya untuk Allah. Dan kemudian kita mengenalkan anak-anak itu kepada sifat-sifat Allah yang mulia. Dengan cara apa ya? Dengan permainan-permainan yang kita lakukan di rumah, dengan cara dialog-dialog iman yang kita lakukan di rumah, itu yang harus kita biasakan. Jadi kalau misalnya kita ayah bunda yang terbiasa untuk di rumah itu membacakan kisah, sebenarnya kita sudah mentalkin diri anak-anak kita dan mentalkin diri kita sendiri dengan kisah, di mana pada waktu kisah itu ditalkinkan terus tiap hari ya, maka apa yang akan terjadi? Otak itu kalau sudah sering kali disampaikan kalimat-kalimat yang sama, nilai-nilai yang sama tiap saat, dan itu nilai kebaikan, maka bagian otak yang bernama lobus insula itu teraktivasi. Dan kalau lobus insula sudah teraktivasi, maka nilai kebaikan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Karena pada waktu kita mengaktifkan lobus insula, itu biasanya bagian otak yang bernama RAS, atau singkatannya RAS reticular activating system, itu fungsinya adalah sebagai saringan, itu saringannya langsung terbuka. Sehingga informasi-informasi baik, nilai-nilai kebaikan tentang Rasulullah itu langsung masuk ke alam bawah sadar. Dan inilah yang saya bilang, talqin kisah setiap hari, nilai-nilai baik setiap hari kepada anak-anak. Kalau terus-menerus diberikan, maka itu akan menjadi otomatisasi dalam diri anak, dan itu akhirnya akan membentuk karakter anak. Bukankah seorang David McClellan, seorang psikolog dari Amerika, mengatakan bahwa karakter suatu bangsa itu ditentukan oleh bacaan yang dibaca. Dan ini dibuktikan oleh siapa? Dibuktikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang memang dibesarkan dengan sirah. Kemudian dibuktikan oleh pahlawan paling fenomenal sesuai dengan nubuah Rasulullah Muhammad Al-Fatih, dan juga dibuktikan oleh generasi-generasi terbaik setelah Rasulullah wafat. Pada waktu itu sempat ditanya, salah seorang sahabat ditanya, saya lupa ya apakah pada waktu itu Anas bin Malik ataukah Ja'far, putra dari Ja'far ya, saya lupa, tapi pada waktu itu beliau ditanya, bagaimana engkau dididik setelah Rasulullah wafat? Maka mereka mengatakan, kami dididik dengan Al-Quran, kami diajarkan Al-Quran, kami diajarkan hadis, dan kami
diajarkan tentang sejarah perjuangan dan kisah-kisah Rasulullah, bagaimana beliau berjuang, bagaimana beliau mengembangkan politiknya, bagaimana beliau menaklukkan daerah-daerah yang akhirnya menjadi kekuasaan Islam, itu disampaikan. Jadi memang dalam Islam itu sendiri, kurikulum pendidikan kita selain Al-Quran dan hadis itu harusnya dilengkapi dengan sirah, tapi sayangnya memang kadangkala karena ketidakpahaman kita juga tidak menghadirkan sirah. Jangankan untuk mentalkin anak-anak dengan kisah dengan sirah itu sendiri. Kita sendiri ternyata juga tidak mentalkin dengan sirah itu sendiri, sehingga kalau misalnya kita mengalami masalah, kita itu gampang baper, kita itu gampang melo, karena merasa seolah-olah kita itu yang paling menderita, kita itu yang paling kasihan gitu. Padahal kalau kita mentalkin diri kita dengan sirah, maka itu sebenarnya apapun masalah yang kita hadapi, kemudian kita ingat perjuangan para umat yang terdahulu, kemudian perjuangan Rasulullah, maka kita menganggap baru begini sih, ngapain juga baper, baru begini aja, ada Allah kok yang bersama aku gitu, ada Allah kok yang akan mengatasi masalahku, jadi apa yang harus aku lakukan? Cukup sabar dan sholat. Nah itu yang memang harus kita katakan juga kepada anak-anak. Jadi seandainya anak-anak itu sudah memiliki kisah Rasulullah di dalam dirinya, kisah para nabi dan Rasul yang mulia di dalam dirinya, maka saat mereka itu menemui masalah, mereka itu tidak menganggap bahwa masalahnya itu adalah masalah yang berat, hanya dia yang paling menderita, hanya dia yang paling galau gitu. Enggak, tapi mereka itu membandingkan dirinya, apa yang aku alami ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah dulu. Apa yang aku alami ini hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Anas bin Malik dulu, dengan dengan Bilal dulu. Jadi anak-anak itu benar-benar kita kasih memang karakter-karakter terbaik di dalam dirinya agar mereka itu memiliki pembanding, agar mereka itu memiliki hero ya dalam ininya, dalam visualnya mereka, dalam pikiran mereka, dalam hati mereka. Jangan sampai mereka itu punya hero itu yang nggak jelas, hero-nya itu tokoh-tokoh fiksi, nggak dijamin masuk surga juga. Tapi kalau misalnya tokoh-tokoh dalam Islam kan mereka sudah dijamin masuk surga, tokohnya ada dan karyanya ada gitu. Nah, sekarang tinggal kita sebagai orang tua pilihannya mau bagaimana untuk anak-anak kita. Jadi pada waktu kita merawat fitrah iman dan mendidik fitrah iman anak-anak, maka yang paling mudah memang adalah bacakan sirah. Hadirkan sirah di dalam kehidupan kita, menjadi bagian dari kurikulum kita. Itu yang harus kita pahami. Dan kalau kita belajar dari Al-Quran, kenapa sih harus tauhid gitu? Kenapa harus akidah gitu? Karena memang dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa ada keluarga yang utama selain Nabi dan Rasul, yaitu keluarga Imron dan keluarga Luqman itu sendiri ya, ayah Luqman. Jadi di situ kan sebenarnya kalau kita belajar dari keluarga Luqman itu sebenarnya kita belajar mulai dari adab kepada Allah, kemudian adab kepada orang tua, ihsan itu sendiri, sampai akhirnya melakukan dakwah, dan kemudian kita sebagai umat ya, tadi kan saya bilang bahwa salah satu misi penciptaan kita itu sebagai basiro wa nadhiro, tetapi dalam surat Luqman dalam ayat ke-17 ya ke-17 itu kita juga memiliki tugas untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar selain menegakkan sholat itu sendiri. Jadi setiap dari kita itu wajib berdakwah. Setiap dari kita itu mengajak kebaikan. Jadi jangan dipikirin nanti kalau saya berdakwah saya kan nggak punya ilmunya gitu. Kalau saya berdakwah saya harus jadi ustadz atau ustadzah. Enggak, yang namanya berdakwah itu kan kita hanya mengajak kebaikan ya. Jadi kalau misalnya lihat adik yang lagi makan sambil berdiri, ya sudah cuma tinggal bilang, Dek, kata Rasulullah kalau makan atau minum duduk, itu adalah bagian dari dakwah. Nah, ini yang memang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau selama ini kita sudah tahu bahwa Sayyidina Ali mengatakan fase pendidikan anak 0 sampai 7 tahun itu adalah fase pendidikan anak kita perlakukan sebagai raja. Kalau kita tahu tentang pendidikan tauhid, kalau kita belajar dari ayah Luqman tentang di ayat ke-14 dan ke-15, maka kita akan belajar tentang bagaimana harusnya anak melakukan birrul walidain kepada orang tuanya. Jadi jangan sampai anak-anak kita yang sudah berusia akil dan baliknya sudah sampai, jangan sampai tidak memperlakukan orang tuanya sebagai raja. Kalau bagi saya, anak-anak saya itu di usia mereka sudah
akil, anak perempuan saya umur 12 tahun, karena memang anak perempuan saya baliknya itu di usia 15 tahun. Itu sesuai dengan doa saya. Dan anak laki-laki saya mengalami mohon maaf, mimpi basah itu pertama kali, yang nomor 2 itu juga di usianya sudah hampir 16 tahun. Jadi memang saya berdoa sama Allah, semoga sebelum akil anak-anak saya itu selesai, jangan sampai anak-anak saya balik. Itu doa saya kepada Allah. Dan pada saat anak-anak saya sudah mencapai akilnya, mencapai baliknya, maka yang melayani mereka bukan lagi saya, tapi dibalik mereka yang melayani saya. Jadi ada seorang teman, mungkin di sini hadir ya, Unisari, bertanya kepada saya, terus Bu Ira dengan anak-anak di rumah bagaimana? Ya semua yang melakukan tugas di rumah anak-anak saya gitu kan, masak nasi, masak lauk, pokoknya lauknya yang masih gampang lah ya. Kalau misalnya masih bikin tumis, bikin masakan-masakan yang sudah ada bumbu jadinya, itu mereka sudah ahli semua gitu. 3 anak itu laki perempuan gitu, mereka harus memasak nasi, dan sampai akhirnya mereka itu menyuguhkan di depan orang tuanya, ini bunda, ini ayah, istilahnya ini nasinya, ini minumnya. Jadi sampai saya mau nambah itu mereka bertanya, tambahkah bunda nasinya, tambahkah ikannya, itu mereka yang melakukan. Kalau misalnya saya masih sibuk dengan, saya kan selalu bilang ya sama anak saya, Dek, hari ini pekerjaan bunda banyak deh, bunda hari ini harus membuat laporan gini-gini. Terus kemudian saya lapar, saya tinggal bilang sama mereka, Dek, tolong dong siapin makanannya bunda. Ya udah disiapin, sampai minumnya itu disiapin. Jadi kalau 0 sampai 7 tahun kita sudah memperlakukan anak sebagai seorang raja, maka pahami 7 sampai 14 tahun anak-anak itu kita didik mereka itu sebagai seorang tawanan yang kita disiplinkan, kita ajari segala hal termasuk life skill-nya anak-anak, sehingga pada saat mereka masuk fase taklif, masa akil baliknya, mereka itu benar-benar seperti kata ayah Luqman di dalam surat Luqman ayat 14-15 itu benar-benar mereka itu sudah paham arti birrul walidain kepada orang tua itu harus seperti apa, adab kepada orang tua itu harusnya seperti apa. Dan di surat itu juga kan diajarkan bahwa meskipun orang tua mungkin nanti berbeda keyakinan, tapi mereka itu tetap harus hormat. Jadi di sini Islam itu sudah mengajarkan toleransi, tentang keberagamaan itu sebenarnya sudah sejak ayat Al-Quran itu diturunkan. Jadi kalau misalnya bicara toleransi kepada umat Islam itu sebenarnya sesuatu yang istilahnya telat gitu. Umat Islam sudah melakukan itu gitu kan. Dan kalau kita belajar dari ayah Luqman juga, maka kita akan belajar bagaimana anak-anak itu setelah mereka memiliki adab kepada Allah, mereka memiliki adab kepada orang tua, dan bagaimana mereka melakukan birrul walidain, maka mereka juga harus merasa diawasi setiap saat oleh Allah. Dan ini penting, ini wajib bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak kita hari ini berteman dengan siapa, kemudian mereka itu bergaul dengan siapa, kita nggak tahu, karena mereka bergaulnya mungkin kenalnya di media massa, sampai akhirnya terjadi kasus grooming ya. Itu karena anak-anak itu ngawur gitu loh, pertemanannya ngawur, akhirnya mereka menjadi korban grooming, akhirnya mereka dijual kepada pedofilia gitu. Itu karena apa? Karena anak-anak ini sebenarnya pada waktu mereka bermain, pada waktu mereka melakukan tindakan-tindakan, itu mereka merasa nggak ada yang ngawasin, nggak ada Allah yang ngawasin, mereka nggak punya perasaan takut. Jadi mereka itu pokoknya hanya takut, hanya melakukan sholat kalau di rumah, karena diawasi oleh orang tua. Tapi mereka pada saat di luar karena merasa nggak ada yang ngawasi, mereka nggak takut sama Allah. Jadi benar-benar pada Allah itu, anak-anak itu benar-benar harus ditumbuhkan rasa Allah itu ngawasin kamu loh, deh. Allah itu tahu apa yang kamu lakukan, Allah itu tahu apa yang kamu kerjakan. Jadi benar-benar kita tumbuhkan ada Allah setiap saat yang ngawasin kamu. Jadi apapun perilaku kamu, itu tanggung jawab kamu sendiri. Itu yang harus kita tekankan pada waktu anak-anak sudah akil dan baliknya sudah sampai. Jadi jangan sampai anak-anak itu bablas ya. Kemudian yang terakhir memang adalah anak-anak itu harus bisa berdakwah ya, di ayat 17 dan kemudian ayat 18 itu adalah anak-anak itu nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh, terus perkataannya itu harus baik, jangan seperti suara keledai gitu ya. Jadi memang di sini itu kita sedang diajarkan bagaimana agar kita itu menjadi pribadi yang mampu menerima pendapat orang lain, kita tidak merasa pintar sendiri, kita tidak merasa benar sendiri. Karena banyak sekali hari ini orang-orang yang merasa benar sendiri, pintar sendiri. Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya menyalahi adab itu sendiri. Jadi
anak-anak kita kalau imannya sudah baik, otomatis kita harus membaguskan adab mereka. Agar apa? Agar nantinya mereka itu bisa menuntut ilmu dan ilmunya bisa berkah. Kalau ilmunya sudah berkah, insya Allah mereka bisa beramal dengan baik. Nah, karena itu saya bilang, merawat fitrah iman ini harus dilakukan sedini mungkin dan seefektif mungkin. Pada waktu kita merawat fitrah iman pada anak-anak, maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu terlahir dengan sakilahnya masing-masing. Jadi di sini sudah dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 84 bahwa kul ya'malu ala sakilati. Jadi setiap orang itu berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, potensinya masing-masing, bakatnya masing-masing, karakternya masing-masing, dan kita nggak bisa maksain. Seandainya semua orang tua dan para pendidik itu tahu keunikan dan kemajemukan anak, maka kita itu bisa menyusun sebuah pendidikan yang benar-benar ramah otak anak, dan kita benar-benar bisa mendidik anak itu sesuai dengan keunikan dia. Kita melihat bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat. Salah satu contoh, Sa'id bin Sabit. Kalau kita baca sirah dari Sa'id bin Sabit, pada waktu itu terjadi perang Badar ya. Perang Badar. Dia masih anak kecil ya, umur 11 tahun. Tapi karena girohnya sudah luar biasa, karena setiap hari yang namanya Sa'id bin Sabit ini oleh ibunya ya, Nawar bin Malik itu, setiap hari sebelum Rasulullah datang ke Madinah, mereka kan dari Bani Najjar, setiap hari ditalkin tentang Rasulullah, setiap hari dimasukkan tentang imajinasi tentang Rasulullah, sosok Rasulullah itu seperti apa, sehingga apa yang terjadi pada saat Rasulullah datang ke Madinah, dia itu saking cintanya kepada Rasulullah, pada waktu Rasulullah ingin melakukan peperangan Badar, dia itu datang bawa pedang, pedangnya itu ternyata lebih tinggi dari tubuhnya. Pada waktu itu Rasulullah mengatakan, enggak, belum waktunya pulang, gitu kan. Jadi waktu itu dia sedih, kok aku suruh pulang sih, gitu, kok aku nggak boleh ikut sih, gitu kan. Dia sedih lah, pulanglah ke rumahnya. Kemudian pada waktu perang Uhud dia ingin ikut lagi gitu, tapi dia tetap nggak boleh lagi gitu. Maka dengan kesedihan yang luar biasa, Sa'id bin Sabit itu bercerita kepada ibunya. Apa yang dilakukan ibunya? Nah, kita lihat ini ya. Kalau kita mendidik anak memang sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan bakatnya. Jadi kalau kita sudah mendidik imannya dengan baik, maka kita harus memahami bakat anak-anak kita. Pada waktu itu si ibu ini yang sudah mendidik dia dan mengasuh dia dengan baik mengatakan begini, pada waktu itu usianya masih sekitar 13 tahun, bukankah engkau memiliki hafalan Quran sebanyak 17 surat ya, insya Allah waktu itu 17 surat. Dan kemudian ibu ini juga bertanya, dan bukankah engkau juga mampu menulis dengan sangat indah? Tidak banyak orang yang mampu menghafal Quran sekaligus menuliskannya, tetapi kamu mampu gitu. Dan tulisanmu sangat indah. Tulisannya Sa'id bin Sabit itu sangat indah ibu-ibu. Jadi kalau misalnya kita hari ini sedang, makanya saya setiap membaca Quran itu, saya itu benar-benar ini ya, luar biasa ya. Ternyata seorang ibu, pada waktu dia mengetahui bakat anaknya, pada waktu dia memahami, maka apa yang terjadi setelah ibu ini memahami bakat anak-anak ini, bakat Sa'id bin Sabit, maka dia mendukungnya sepenuh hati. Ibu ini bawa Sa'id bin Sabit itu kepada Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah pada waktu itu bersama dengan para ulama, para pemuka Bani Najjar itu bilang begini, Rasulullah, aku serahkan Sa'id bin Sabit ini kepadamu. Dia adalah seorang anak yang cerdas, yang pintar. Dia memiliki hafalan Quran sampai 17 surat. Kemudian tulisannya juga bagus. Angkatlah dia sebagai pembantumu ya Rasulullah, itu kata ibunya. Dan ibunya ini ternyata punya visi yang luar biasa ya, nanti ya saya ceritakan. Ternyata pada waktu itu Sa'id bin Sabit pada saat Rasulullah mendengarkan bacaan Qur'annya dan melihat tulisannya, kasihlah yang namanya Rasulullah ini kasih challenge ya. Kasih challenge ini adalah sebuah bentuk discovery sebenarnya, sebuah bentuk eksplorasi bakat ya. Rasulullah pada waktu itu mengatakan, pelajarilah bahasa Yahudi, karena aku tidak percaya kepada orang-orang Yahudi saat mereka harus menuliskan wahyu Allah yang turun kepadaku. Dan waktu itu Sa'id benar-benar mempelajari bahasa Yahudi dan dalam waktu kurang lebih 15 hari bahasa itu dia kuasai dengan baik. Sehingga akhirnya Rasulullah mengangkat beliau menjadi sekretarisnya. Dan pada waktu itu Sa'id bin Sabit juga diminta untuk mempelajari bahasa Ibrani. Dan yang lebih luar biasa adalah hari ini semua dari kita yang hari ini sedang membaca Al-Quran, maka sebenarnya hari ini kita sedang
sedang menikmati buah perjuangan dari Sa'id bin Sabit, karena Sa'id bin Sabit ini adalah salah seorang sahabat yang memang diperintahkan khusus oleh Sayyidina Umar untuk menghimpun Al-Quran. Jadi setiap saya membaca Al-Quran, saya itu melihat ada goresan tangan dari Sa'id bin Sabit di situ, dan itu adalah amal jariyah yang tidak terputus. Jadi pada waktu kita mendukung dan mensupport anak-anak kita, pada waktu kita melakukan discovery potensi anak kita, pada waktu kita ingin tahu fitrah anak-anak kita dan potensi-potensi terbaik anak-anak kita, maka apa yang dilakukan oleh ibu dari Sa'id bin Sabit adalah dia punya visi ke depan. Ternyata memang apa yang dilakukan Sa'id berabad-abad yang lalu sampai hari ini ternyata kita nikmati, dan itu menjadi amal jariyah Sa'id bin Sabit yang luar biasa. Dan saya pada waktu itu benar-benar nangis, saya Bu. Jadi saya itu merinding sampai sekarang ya. Ini ceritanya itu memang membuat saya itu, ya Allah, sampai sebegitunya ya. Bagaimana untuk menciptakan anak yang seperti itu. Jadi benar-benar visi yang kita bawa untuk anak itu benar-benar jauh ke depan. Jauh ke depannya kemana? Ke akhiratnya. Jadi kenapa saya katakan bahwa kita mendidik anak itu mulakan dari akhir. Akhirnya dia mau dibawa kemana? Ya itulah kita didik dia dari situ. Akhirnya kita menginginkan dia husnul khotimah, ya agar dia husnul khotimah harus bagaimana? Ya imannya dididik, adabnya dididik, akhlaknya dididik, seperti itu. Dan seperti yang saya bilang tadi, memang fokus utama di 0 sampai 7 tahun karena memang anak-anak itu adalah anak-anak yang memang pralatih. Maka apa yang tadi saya sampaikan tadi, berikan imajinasi positif tentang Allah, tentang Rasul, tentang alam sekitar, kemudian berterima kasih kepada orang-orang di sekitarnya, mencintai kakaknya, neneknya, adiknya, gitu, orang tuanya. Ini adalah bagian dari pendidikan fitrah iman. Dan bagaimana peran orang tua gitu ya. Jadi peran orang tua dalam mendidik fitrah iman ini sebenarnya sangat luar biasa ya, karena memang orang tua ini, terutama ibu, itu adalah madrasatul ulah, dan kemudian ayah, jangan lupa ayah itu punya tugas yang lebih luar biasa, yaitu menjadi pembuat dari kurikulum keluarga itu sendiri, yang menentukan garis-garis besar haluan keluarga itu seharusnya ayah. Tapi tidak semua keluarga itu ideal. Ada beberapa keluarga yang memang tidak ada ayah, mungkin karena ayah LDR, atau mungkin karena memang terjadi sebuah perceraian itu sendiri. Sehingga kalau misalnya kita sebagai ibu yang memang harus menjadi seorang single factor, kemudian menjadi ibu yang memang harus mengasuh anak-anak kita, jangan pernah berputus asa, karena dalam Islam itu ada Bunda Siti Maryam yang memang mendidik Isa itu tanpa kehadiran seorang ayah, dan kemudian ada Nabi Zakaria yang pada waktu beliau dilahirkan dan pada waktu beliau mau dilahirkan itu Nabi Zakaria itu dibunuh. Pada waktu Nabi Zakaria pada waktu itu ingin melindungi kelahiran dari Nabi Isa, itu ternyata dibunuh oleh kaum Yahudi, sehingga Nabi Yahya lahir tanpa ayah. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang ibu-ibu di Islam yang berjuang sendiri, itu sebenarnya banyak. Ada Asma binti Zubair juga, Asma binti Zubair yang menjadi single parent karena harus berpisah, Asma binti Abu Bakar yang harus berpisah dari Zubair bin Awam, karena memang pada waktu itu Asma binti Abu Bakar tidak bisa menerima poligami ya. Jadi di sini saya bilang bahwa sebenarnya kita sebagai ibu ataupun kita sebagai ayah yang mungkin istrinya meninggal, itu sebenarnya memiliki peran yang sangat luar biasa untuk anak-anak kita. Dan jangan pernah berputus asa bahwa kalau misalnya salah satu pihak, misalnya kita punya suami atau misalnya kita punya istri yang nggak bisa mendidik anak-anak kita itu seperti apa yang kita inginkan, jangan pernah berputus asa dulu. Nabi Nuh mendidik anak-anaknya untuk menyembah Allah itu tidak didukung oleh istrinya, tapi bisa kok gitu kan. Dan kemudian ada contoh dari Asma binti Abu Bakar itu sendiri yang kemudian harus berpisah dengan Zubair bin Awam dan harus mendidik anaknya Abdullah bin Zubair sendiri, dan Abdullah menjadi salah satu pahlawan terbaik dalam Islam meskipun harus mengalami syahid yang cukup tragis. Tapi ini memberikan pelajaran bahwa sebenarnya pada waktu kita mendidik anak-anak kita itu harus ada salah satu yang memang kalau dua-duanya tidak bisa bekerja sama, dan kalau dua-duanya memang kesulitan untuk mendidik anak-anak, maka harus ada satu yang kuat yang memang benar-benar bisa menjaga nih anak-anak nih
harus mau diajak kemana, harus bagaimana nantinya. Jadi peran orang tua itu sangat luar biasa, dan di sini saya sampaikan bahwa orang tua itu perlu menjadi teladan dan gembala spiritual yang baik. Jangan kemudian berpikir gembala itu kayak orang sebelah, ya, enggak. Karena saya bilang gembala karena setiap nabi dan rasul itu pasti akan menjadi penggembala kambing gitu ya. Jadi orang tua harus memberikan keteladanan yang baik dan mereka menjadi gembala spiritual yang baik. Maksudnya di sini menjadi gembala spiritual adalah orang tua itu sudah mengalami kesadaran spiritual dan mereka mampu menemukan sumber-sumber spiritual itu sendiri. Jadi kalau misalnya orang tua tidak memiliki kesadaran spiritual, maka itu kata orang Jawa itu jarkoni. Iso ujar, ora iso ngelakoni. Jadi kalau misalnya kita bahasa Indonesia kan bisa ngomong tapi nggak bisa kasih keteladanan, nggak bisa kasih contoh. Jadi NATO. Jadi apa kalau NATO itu no action, talk only ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian orang tua ini menjadi gembala spiritual, berarti mereka itu harus menunjukkan cahaya. Mereka menjadi cahaya bagi anak-anaknya agar anak-anaknya itu bisa mengambil keteladanan dari orang tuanya. Dan orang tua otomatis mengambil keteladanan dari Rasulullah. Kemudian orang tua perlu membantu anak agar dapat merumuskan misi hidup. Tadi saya bilang seperti ibu dari Sa'id bin Sabit. Jadi beliau itu merumuskan misi hidupnya itu sebenarnya ada dua, misi hidup jangka pendek, misi hidup jangka panjang. Misi hidup jangka pendek dari Sa'id bin Sabit adalah menjadi sekretaris Rasulullah, tapi misi jangka panjangnya dia adalah ternyata dia menjadi penghimpun Al-Quran, di mana Al-Quran itu sampai hari ini kita baca, gitu kan. Kemudian biasakan ya kita itu di rumah itu punya kebiasaan untuk membaca Al-Quran bersama anak-anak. Jadi memang ada tadarus bersama anak-anak. Itu dilakukan mungkin pada waktu selesai sholat maghrib dan sholat subuh. Jadi saya pastikan anak-anak saya kalau misalnya habis sholat subuh dan sholat maghrib mereka harus baca Quran gitu. Baik saya posisi lagi berhalangan atau tidak, mereka saya pastikan harus membaca Quran gitu. Dan kalau misalnya saya nggak tahu, mereka bilang sudah, tapi saya nggak tahu, maka mereka saya paksa untuk mengulang di depan saya dan mereka mau. Jadi kalau misalnya saya bilang, Bunda aku nggak tahu kamu baca Quran, lo tadi kan udah gitu, enggak Bunda lagi sibuk, ayo diulang lagi bacaannya mana, ayo baca lagi. Pasti saya akan begitu dan anak-anak saya harus melakukannya itu dan itu dilakukan di depan saya gitu. Dan kemudian yang keempat adalah orang tua perlu sering menceritakan kepada anak-anaknya seputar kisah-kisah inspiratif dari tokoh spiritual. Jadi kisah-kisah inspiratif dari banyak tokoh-tokoh spiritual yang memang memiliki kearifan perennial atau kearifan abadi. Dan itu memang mampu mengubah dunia. Jadi kita ceritakan tentang Salahuddin Al-Ayyubi, kita ceritakan tentang Khalifah Umar, kita ceritakan tentang Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Ali, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu adalah cerita-cerita yang nantinya kita harapkan mentalkin jiwa anak-anak kita itu dengan karakter-karakter yang luar biasa dan kecintaan kepada Allah. Dan kemudian yang terakhir adalah orang tua perlu mendiskusikan. Nah ini yang saya bilang tadi, kita itu untuk menunjukkan keberadaan Allah di rumah, untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada kepada anak-anak itu, kita perlu sering ngobrol, kita perlu saling berdiskusi tentang banyak hal yang terjadi, bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini nanti tetap kembalinya itu karena takdir Allah. Jadi memang kita itu mengajarkan tentang konsep divine grand design, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia itu terjadi hanya karena rencana Allah, hanya karena takdir Allah semata, sehingga kita memang harus mengajarkan apa sesungguhnya qada dan qadar Allah itu. Jadi ini memang sebuah apa ya Bunda, Ayah Bunda, sebuah perjuangan ya dari kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita, karena untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak solih, kita itu memang perlu ilmu, kemudian kita perlu melakukan amal jariah, baru kita punya anak yang solih. Jadi jangan pernah mengharapkan anak solih kalau misalnya kita sebagai orang tua tidak punya ilmu, dan jangan pernah juga mengharapkan anak yang solih kalau kita sebagai orang tua itu juga tidak pernah melakukan sedekah dan amal jariah itu sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin begitu Bunda Helda, ini sudah jam 20.28. Monggo saya kembalikan, kita langsung pada tanya jawab ya. Ya, Masya Allah Bunda Ira ya. Ayah dan Bunda, ternyata ada ayahnya Bunda Ira, ada ayah yang bergabung, ada ayah yang ikut mendengarkan bersama dengan istri ya. Alhamdulillah. Iya,
penjelasan Bunda Ira panjang lebar ya, padat sekali gitu ya, tanpa jeda. Semuanya ilmunya luar biasa, bermanfaat untuk kita dan perlu sekali kita gunakan sebagai panduan dan kita aplikasikan untuk anak-anak kita. Kita gunakan sebagai panduan untuk mendidik anak-anak kita, menguatkan fitrah imannya ya, menguatkan tauhidnya. Mungkin banyak ya dari ayah bunda di ruangan Zoom ini yang sama seperti saya, menghela nafas panjang gitu ya. Betapa selama ini masih banyak sekali yang belum kita lakukan ya untuk merawat fitrah iman anak-anak kita ini. Rasanya malu gitu sebagai orang tua, rasanya malu dipanggil sebagai ibu gitu ya, rasanya malu sekali dipanggil sebagai seorang ayah ya, ketika kita ternyata belum memberikan hak mereka untuk mendapatkan panduan bagaimana sebenarnya menjaga fitrah iman mereka. Baik, saya beri kesempatan kepada 3 orang yang bertanya di ruangan Zoom ini langsung membuka audionya. Boleh raise hand dulu atau langsung membuka audionya. 3 pertanyaan langsung membuka audio. Ini ada yang komentar di kolom chat ya. Izin bertanya Bunda, dari Bunda Hayati Mukti Asih. Izin bertanya Bunda, saya setuju dengan statement Calistung pada usia 7 tahun. Namun ketika melihat pendidikan SD kelas 1, anak-anak sudah dituntut, sudah harus bisa Calistung. Jadi saya sebagai orang tua akhirnya mengejar pembelajaran anak. Menurut Bunda Ira bagaimana? Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, pada usia berapa sebaiknya anak laki-laki masuk ke pondok pesantren? Ya. Terima kasih Bunda Helda. Jadi kalau misalnya terkait Calistung ya, sebenarnya untuk hari ini banyak sekolah itu yang sudah tidak menekankan ya bahwa anak itu harus masuk SD sudah bisa Calistung. Tapi memang ada beberapa sekolah SD yang memang keterampilan Calistung itu menjadi poin penilaian yang cukup besar ya untuk menentukan anak ini apakah dia bisa diterima atau tidak. Nah, apa yang harus dilakukan? Tadi saya sudah bilang ya Bunda, 0 sampai 7 tahun itu kita tanamkan tanamkan fitrah iman anak itu dengan sekuat-kuatnya ya. Jadi biar mereka itu kuat akidahnya. Dan bagaimana terkait calistungnya anak-anak? Boleh itu diajarkan, tapi sifatnya tidak memaksa dan jangan terlalu dini juga. Saya dulu ngajarkan calistung kepada anak-anak saya karena saya punya 3 anak ya. Ini pengalaman pribadi, anak pertama saya itu perempuan, dia bisa calistung itu otodidak. Jadi waktu itu saya kaget juga, saya nggak pernah ngajarin dia baca, di sekolah juga belum diajarin baca secara serius gitu, hanya melalui flashcard. Tapi ternyata dia tiba-tiba waktu itu pulang sekolah, ambil buku, kemudian dia baca buku. Jadi waktu itu, saya kaget, Mbak Nadine sudah bisa baca? Iya, sudah bisa gitu kan. Ternyata waktu saya telepon gurunya, kok Nadine sudah bisa baca sih Us? Iya Mbak Nadine itu kan kalau dia dikasih flashcard di sekolah kan flashcard itu sebentar ya, cuma 1 detik, 2 detik gitu ya, nggak lama-lama kan, 1 detik ditunjukkan gitu. Dia itu fokusnya bagus dan mungkin karena memang masa peka anak itu beda-beda ya, karena ini anak perempuan lebih mateng kan, memang kalau anak perempuan. Jadi dia memperhatikan dan pada waktu itu gurunya bilang kalau misalnya ada lomba mencari harta karun huruf gitu, Nadine selalu yang paling nomor 1 gitu. Dia pada waktu kalau misalnya diterangkan apa aja, memang fokus anak saya nomor 1 cukup bagus ya, karena memang dia juga perempuan. Itu ternyata akhirnya saya kaget, dia umur 4 tahun itu dia sudah mulai belajar baca dan otodidak, itu saya kaget. Tapi pada waktu anak saya nomor 2 itu sampai dia mau masuk SD, bahkan sudah masuk SD itu belum bisa baca. Jadi pada waktu itu saya bilang sama ustadzahnya, "Ustadzah, anak saya belum bisa baca, gimana ustadzah?" Tapi bagusnya sekolah itu mereka melakukan penilaian itu secara menyeluruh. Mereka itu melihat bagaimana sosialisasi anak, komunikasi anak. Jadi bukan semata-mata lihat dari calistungnya. Mereka tahu kok anak saya sudah paham huruf, paham warna gitu, tapi memang belum bisa baca. Akhirnya pada waktu itu kami mengadakan kontrak ya. Kontrak
kesepakatan. Saya bilang, saya dikasih berapa lama nih Ustadzah untuk bisa ngajarin anak saya. Waktu itu anak saya masuk SD-nya 6,4 ya, 6,4 usianya. Jadi pada waktu itu Ustadzahnya bilang 3 bulan ya Bu ya, gitu kan. Terus saya bilang, baik Ustadzah, apakah ada modul dari sekolah yang bisa saya pakai untuk ngajarin anak baca atau saya pakai metode saya sendiri gitu kan. Akhirnya sekolah ternyata punya modul untuk akselerasi membaca itu. Akhirnya saya pakailah modul dari sekolah itu, kemudian saya cobakan ke anak saya. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah itu saya suruh baca 2-3 kata aja. Kemudian pulang sekolah juga begitu. Terus sorenya juga begitu. Nggak usah banyak-banyak. Ternyata memang masa peka bacanya baru muncul dia pada waktu di SD. Dan sampai akhirnya saya itu bisa mendikte. Jadi melakukan imlah ya pada dia, imlak itu pada dia, dan itu butuh waktu memang sekitar 1 bulan lebih gitu, tapi nggak sampai 3 bulan. Jadi setelah itu ya sudah selesai gitu. Dan alhamdulillah ya saya bilang sama ustadzanya, anak saya sudah bisa baca, perkembangannya sudah seperti ini. Oh ya sudah Bunda, ya udah selesai gitu. Jadi kalau misalnya Bunda mau masukkan anak sekolah, ya tanya aja dulu sama gurunya. Di sini untuk penilaian calistungnya gimana Ustadzah? Apakah menjadi poin yang cukup menentukan anak untuk bisa baca tulis gitu? Kalau memang iya gitu jawabannya, ya berarti 3 bulan sebelum anak masuk SD itu dikejar Bu, bisa. Dan untuk anak saya yang nomor 3 pada waktu itu dia memang nggak saya ajarin baca dan dia juga nggak mau baca ya. Dia itu baru mau baca itu karena dia juga anak kinestetik 3 bulan sebelum masuk TK. Jadi ngajarin dia baca itu ya dia harus lari ke sana ke sini gitu sampai dia itu nggak hafal-hafal kan. Kalau anak kinestetik suruh duduk suruh ini nggak bisa. Jadi dia itu sampai punya metode kalau huruf A seperti apa dia lari kemana itu cari huruf A, cari huruf B, sampai akhirnya dia itu punya gini. Pada waktu itu ngomong gini sama saya, Bunda aku sudah tahu sekarang kalau A itu kalau D itu gini. Dia menghitung A B C D. Oh aku tahu D itu yang nomor 4. Aku tahu D itu kayak gini gitu. Jadi setiap anak-anak sebenarnya punya masa untuk membaca. Jadi kalau misalnya Bunda mau ngajari anak calistung, ya silakan, tapi dengan kegiatan-kegiatan yang mudah. Misalnya nih, calistungnya kita mau makan nih, anak-anak itu kita minta untuk nata sendok. Ini sendoknya taruh situ. Ada berapa sendoknya Dek? Dihitung 1, 2, 3 itu kan. Oh iya ada 3 ya sendoknya. Kalau misalnya diambil 1 sendoknya tinggal berapa? Jadi seperti itu. Jadi melalui permainan-permainan sehari-hari itu kita ajarkan. Kemudian kalau di rumah itu kasih misalnya yaitu seperti mencari harta karun kata gitu, mencari harta karun kata. Coba cari kata susu gitu atau sapi. Coba di mana ya kira-kira harta karunnya itu. Jadi lewat permainan. Kemudian ajak anak-anak itu main lompat-lompatan. Misalnya di rumah itu ada kata bikin dari kertas itu ditempel di lantai ya atau ditaruh di lantai. Coba lompat ke kata ini, coba lompat ke kata itu. Jadi memang permainan-permainan. Jadi pada waktu kita ngajarin itu memang berupa permainan, nggak harus yang sampai benar-benar serius anak nggak mau terus dipaksa gitu, enggak. Jadi apa yang penting adalah pada waktu anak bermain itu kita tetap akan mengatakan begini, ayo kita cari harta karunnya Korun yuk. Kan Korun itu salah satu orang terkaya di dunia yang dulu Allah karena dia sombong, karena dia angkuh dan tidak mau berzakat, maka Korun itu akhirnya hartanya itu sama Allah dibuat ini masuk ke dalam bumi. Nah, sekarang kita main yuk mencari harta karun dari Korun. Caranya ini, tapi nanti temukan kata ini ya. Nanti kalau sudah dapat nanti dapat hadiah gitu. Jadi memang harus melalui permainan-permainan. Jadi kalau Bunda mau ngajarin calistung, ya silahkan gitu, nggak ada masalah. Kan setiap anak itu punya masa peka beda-beda ya, silahkan dilakukan, tapi yang penting fitrah imannya itu yang nomor 1. Jangan sampai kemudian sibuk dengan calistungnya anak, tapi sampai fitrah imannya lupa. Sampai kita itu lupa ngajarin, kalau mau makan harus baca apa, kalau bangun tidur harus baca apa, kalau sebelum tidur harus baca apa, itu jangan sampai kita lupa gitu. Jangan sampai anak-anak itu mungkin sampai menghafal Al-Fatihah dari gurunya gitu ya. Jadi kalau bisa hafalnya dari orang tuanya gitu, itu lebih baik gitu. Jangan sampai lah ya anak-anak kita itu belajar baca dari gurunya gitu, ternyata dari kita nggak belajar apa-apa gitu. Nah itu yang bisa kita lakukan. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa tadi Bu Dahelda? Pada usia berapa sebaiknya anak laki-laki masuk ke pondok pesantren? Kalau kita bicara tentang fitrah based education, maka mulai kapan sih anak-anak itu merantau di usia 15 tahun? Jadi kita nggak bisa menyamakan ya anak-anak kita itu seperti Imam Syafi'i kecil yang sudah umur 7 tahun sudah dipondokkan, sudah
ditaruh di ulama besar oleh ibunya. Untuk anak-anak kita hari ini, kenapa harus usia 15 tahun? Karena kalau kita bicara tentang neuroscience ya, pendidikan berbasis neuroscience, usia anak 0 sampai 14 tahun itu mereka masih butuh kehadiran fisik orang tuanya, mereka butuh secara sentuhan langsung dari orang tuanya, dan kita itu hadir di depan mereka lengkap dengan visual mereka. Dan kalau kita bicara tentang fitrah based education, ya memang anak-anak itu merantau di usia 15 tahun. Kenapa? 15 tahun itu akhirnya sudah sampai, dan di saat itulah sebenarnya tauhid mulkiyatullah sedang diuji. Jadi anak-anak itu nanti pada waktu usia 15 tahun itu, pada waktu mereka mondok, mereka itu benar-benar sudah tidak bisa lagi bergantung kecuali kepada Allah. Kalau mereka sedih, mereka harus minta tolong kepada siapa. Kalau mereka punya permasalahan, mereka jauh dari ayah bundanya, mereka minta tolong sama siapa. Dan itu matang gitu loh di usia yang memang 15 tahun. Kenapa? Akilnya sudah selesai. Tapi kalau masih terlalu kecil, kadangkala kalau misalnya kadang-kadang terlalu kecil, kalau anaknya itu nggak suka itu, maka akan terjadi pemberontakan saat dia sudah besar. Kecuali kita misalnya naruh dia di pondok, tapi kita rajin datang, dan pondok juga membolehkan itu untuk melihat sosok kita sebagai ibunya. Agar apa? Agar terpenuhi mental, emosional, dan tangki emosi anak-anak ini. Sehingga kalau dalam fitrah based education itu kan ada waktunya anak laki-laki itu harus dekat dengan ibu, ada waktunya anak perempuan itu dekat dengan ayah. Dan itu di usia berapa? Ya di usia sekitar 7 sampai 14 insya Allah kalau tidak salah seperti itu. Jadi agar kita itu anak laki-laki itu paham dengan tugas, dengan peran ibu, agar mereka itu nanti kalau sudah dewasa benar-benar menjadi laki-laki yang mengetahui jiwa wanita itu seperti apa, sehingga mereka itu tidak bersikap kasar, tidak bersikap sewenang-wenang, dan anak laki-laki dekat dengan anak perempuan dekat dengan ayah, agar mereka itu benar-benar menjadikan ayahnya itu sebagai sosok cinta pertamanya, sehingga mereka itu tidak gampang, ya istilahnya tidak gampang nanti kalau dapat perhatian dari laki-laki lain, mereka itu tidak gampang terlena seperti itu. Jadi kalau usia berapa sebaiknya anak mau masuk SMA? Sebaiknya anak mau masuk SMA. Kenapa? Karena saya dulu juga berpikirnya anak-anak saya belum balik. Anak-anak saya nanti maunya saya kalau mereka balik itu saya yang tahu, agar saya yang bisa ngajari bagaimana untuk melakukan toharoh. Jadi saya harus memastikan pada saat anak-anak saya balik, maka saya sudah harus ngajarin konsekuensi mereka itu apa, yang harus mereka tanggung itu apa, terus beban mereka itu sudah menjadi seorang mukallaf itu seperti apa, itu yang harus saya sampaikan kepada anak-anak saya. Makanya anak-anak saya mondok itu saat mereka lulus dari SMP, semua lulus dari SMP baru mondok, jadi mau ke SMA itu. Jadi karena memang akhirnya juga sudah selesai sih. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Bunda Ira. Ini pertanyaan ternyata banyak yang masuk ya, Bunda Ira. Tetapi waktu kita kurang berapa ini? Wah, kurang 18 menit lagi ya. Waktu kita akan habis. Baik, ini ada pertanyaan dari Bunda Novi. Pertanyaannya, ini saya bacakan semuanya aja ya Bunda Ira. Nanti mungkin Bunda Ira bisa mengambil garis merahnya gitu ya, biar bisa disimpulkan sebenarnya permasalahan dari bunda-bunda ini apa. Yang pertama dari Bunda Novi. Luar biasa materi malam ini walaupun ikut ngos-ngosan. Oh, ikut ngos-ngosan ya. Cepat sekali temponya. Ada satu pertanyaan, bagaimana dengan kondisi ayah bunda yang keduanya sangat sibuk? Nah, itu pertanyaan dari Bunda Novi ya. Sibuknya apa nih ya? Tidak disampaikan. Kemudian pertanyaan dari Bunda Ian Nurdianti. Apa yang harus dilakukan jika pola asuh yang sudah terlewat yang dilakukan tidak sesuai dengan fase perkembangan fitrah keimanan? Anaknya sudah balik gitu ya, sudah lewat. Kemudian dari Bunda Yuni Ananingsih ya. Untuk anak laki-laki bagaimana mengawali pembelajaran tauhid dan adab ketika sudah telat pembelajaran melewati masa golden age-nya dengan situasi yang saat ini lebih pada digital natif ya. Kemudian dari Bunda Zafir, bagaimana langkah kita sebagai orang tua yang menghadapi anak yang sudah balik tapi belum berakal, terutama mengenai muraqabatullah ya.
Kemudian bagaimana cara agar anak bisa menjalankan sholat dengan ikhlas? Idealnya di usia berapa anak sudah mau menjalankan sholat tanpa disuruh-suruh? Anak saya 8 tahun, ya, tanggal 24 besok. Ini dari Bunda Cimpit. Kapan usia yang sesuai untuk mengenalkan ruh pada anak? Karena anak mendengar berita wafat, lalu bertanya, kenapa bisa ada orang wafat dan kemana dan di mana orang itu kalau sudah wafat? Terima kasih Bunda Ira, Masya Allah ya, pertanyaannya menyerempet semua ya ke nilai-nilai tauhid ya. Nah, sepertinya bunda-bunda ini perlu panduan ya, perlu panduan sebuah bacaan gitu ya yang mengarahkan bagaimana Bunda, bagaimana kita sebagai orang tua nanti bisa menanamkan nilai tauhid dengan memiliki panduan yang jelas gitu ya, yang sesuai dengan syariat, yang tinggal dibacakan kita dan anak-anak kita juga sudah paham. Silakan Bunda Ira. Iya, terima kasih Bunda Helda. Saya share screen lagi ya. Tadi kita lihat di sini ya. Peran orang tua ya. Peran orang tua itu adalah membantu anak-anak untuk merumuskan misi hidup dan kita itu perlu menjadi keteladanan. Jadi kalau misalnya orang tuanya sibuk tadi ya, orang tuanya sibuk dua-duanya, maka sesibuk apapun kita sebagai orang tua, maka tugas kita sebagai hamba Allah itu harus bisa dilihat oleh anak-anak. Anak-anak bisa tahu ibunya beribadah, anak-anak bisa tahu oh ibunya berzakat, anak-anak juga bisa tahu ibunya puasa gitu, dan anak-anak juga bisa tahu bahwa ibunya melakukan hal-hal baik gitu. Karena itu dipotret oleh anak-anak, dan karena saking sibuknya ibunya, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus benar-benar menyediakan waktu untuk anak itu untuk bisa berdiskusi, dan kita punya waktu untuk ngobrol. Sesibuk-sibuknya kita kan sebenarnya satu hari itu ada 24 jam ya. Apa sih susahnya gitu istilahnya untuk membacakan kisah kepada anak-anak sekitar 5-10 menit atau ngobrol tentang kisah yang kita baca, anak belum baca gitu. Jadi kita yang baca orang tuanya, kemudian kita ngobrol dengan anak terkait kisah itu sekitar 5-10 menit itu kan nggak susah ya Bunda Helda ya. Jadi kita bisa lewat obrolan-obrolan itu, karena anak-anak digital native itu adalah anak-anak yang tidak suka digurui. Mereka itu kalau ngajarin mereka, kalau misalnya mendidik mereka, mereka itu lebih suka melihat kita itu sebagai partner. Saya menempatkan diri saya kepada anak-anak itu sebagai seorang teman, seorang motivator. Jadi saya kalau ngomong sama anak-anak saya ya kayak ya saya seperti ini. Jadi saya ngomongnya ya kalau misalnya perlu baku ya saya ngomong baku, kalau saya perlu halus ya saya ngomong halus. Jadi memang kita menempatkan posisi kita itu benar-benar menjadi teman bicara yang baik buat dia. Jadi kadangkala kita juga bicara tentang bahasa gaul mereka, pengen tahu kehidupan mereka itu seperti apa. Nah, ini yang penting bahwa kita sebagai orang tua selain memberikan keterangan, kita harus punya waktu ngobrol tentang apa saja, terutama tentang misi hidup anak-anak. Kita melakukan discovery bakat mereka, kita harus tahu minat mereka, kemudian kita juga harus menyampaikan kisah-kisah orang-orang sukses ya. Biografi itu perlu kita baca, makanya saya bilang sirah dan cerita para rasul dan nabi itu sebenarnya bisa kita aplikasikan dalam pendidikan anak-anak kita kalau misalnya kita punya waktu ngobrol bareng. Jadi kalau misalnya kita sama-sama sibuk tuh biasanya orang tua kan sukanya kalau hari Minggu dulu, kalau hari Ahad ya, sebelum pandemi itu biasanya anak-anak itu senang kalau hari Ahad ataupun pada weekend itu karena apa? Karena bisa diajak nge-mall dan makan-makan di mall gitu ya. Nah, hari ini kan nggak bisa nge-mall. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya udah makan-makan di rumah tapi sambil bercerita seperti itu. Jadi memang seperti itu Bunda Helda. Jadi memang kalau misalnya kita benar-benar sibuk, sesibuk apa sih gitu kan. Dan ingat bahwa anak-anak itu tetap amanah Allah dari kita. Kalau misalnya kita dikasih amanah oleh menteri saja, bupati saja kita memperhatikan dengan benar, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kenapa kita tidak bisa memperhatikan anak-anak kita yang sebenarnya itu amanah langsung dari Allah. Seperti itu sih Bunda Helda. Iya, jadi intinya orang tua tetap terlibat ya dalam pendidikan anak, mau di pondok, mau di rumah ya, tetap kita Iya, sebagai meskipun kita bilang sibuk ya orang Bunda tua, Helda, iya. tapi kan ada 24 jam gitu. Iya, betul. Harus ada waktu, selalu ada waktu untuk mereka ya. Nah, ayah bunda,
ini pertanyaan sudah saya baca semuanya dan tadi secara garis besar gitu ya sudah disampaikan oleh Bunda Ira. Sebenarnya kita sebagai orang tua seperti apa kita harus bersikap, seperti apa yang harus kita lakukan. Saya ingin bertanya malam hari ini, ya, andai kita nanti sudah tidak bersama dengan anak-anak kita, maka warisan apa yang ingin Anda tinggalkan untuk anak-anak kita? Silahkan ditulis di kolom chat. Andai kita sudah tidak bersama dengan anak-anak kita, maka warisan apa yang ingin ayah bunda tinggalkan untuk anak-anak kita? Silahkan tulis di kolom chat. Nggak ada yang berani nulis nih kayaknya Bu Elda. Nggak ada yang berani nulis. Oh, sudah ada. Ada apa itu? Amal jariah. Ada lagi? Ilmu. Silahkan ditulis kolom chat. Ayah dan bunda, malam hari ini kita merenung ya, kita menundukkan kepala. Kita ingat kembali apa sebenarnya yang sudah kita berikan untuk anak-anak kita, apa sebenarnya yang sudah kita ajarkan untuk anak-anak kita. Sudahkah kita memulakan pengajaran anak-anak kita dengan tauhid? Sudahkah kita mengenalkan pertama kali kepada anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mulakan pendidikan anak-anak kita itu dari akhirnya mau dibawa kemana, akhirnya anak-anak kita mau apa, tujuan akhir anak-anak kita mau kemana, dan sudahkah kita memberikan hak kepada mereka untuk mengenal iman dan Islam? Sudahkah kita memberikan jejak terindah, jejak kasih sayang, jejak kebahagiaan kepada anak-anak kita? Kalaulah hari kemarin kita sudah pernah melakukan kesalahan, kalaulah hari kemarin kita memberikan jejak keburukan, maka mulai malam ini kita berazam. Kita bertekad memberikan jejak kebahagiaan, memberikan nilai-nilai tauhid itu kepada anak-anak kita. Malam hari ini setelah acara ini ditutup, peluk anak-anak kita peluk semuanya, kita cium sambil meminta maaf kepada mereka. Sungguh kita adalah orang tua yang belum sempurna, tetapi dengan ketidaksempurnaan kita, ternyata anak-anak kita masih memberikan kasih sayangnya, masih memberikan perhatiannya kepada kita, masih memeluk erat dengan kita. Meminta maaf kepada mereka. Sungguh setelah sekian tahun berjalan membersamai mereka, ternyata masih banyak kekurangan yang belum kita lakukan kepada mereka. Ternyata masih banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan nilai tauhid yang belum kita tanamkan pada anak-anak kita. Maka malam hari ini kami, komunitas Cinta Anak, memberikan kesempatan kepada ayah bunda yang hadir di ruangan ini yang ingin membersamai anak-anak, mengokohkan nilai tauhidnya, mengokohkan nilai akidahnya, merawat fitrah imannya, menjaga fitrah imannya. Kami komunitas Cinta Anak memberikan kemudahan untuk menghadirkan media pembelajaran tauhid, handbook tauhid untuk anak usia dini, juga untuk anak usia SD. Ada Allah di rumah kami, buku pintar iman dan Islam. Maka yang ingin mendapatkan kemudahan, silahkan menulis nama dan nomor HP di kolom chat. Jadikan ini sebagai upaya kita untuk membenarkan pendidikan tauhid kepada anak-anak kita. Ayah dan bunda, sekali lagi
saya sampaikan hadiah spesial bagi ayah dan bunda yang malam hari ini bergabung dengan kami. Bagi siapa saja yang ingin kita beri fasilitas untuk bisa menghadirkan media pembelajaran yang nanti bisa memandu kita sebagai orang tua untuk menanamkan nilai tauhid pada anak-anak kita, baik anak kita yang usia dini maupun anak kita yang usia SD, kita akan menghadirkan Allah di rumah kita. Kita akan menanamkan nilai tauhid, merawat fitrah iman anak-anak kita. Maka bagi siapa saja yang ingin kita bantu untuk bisa menghadirkan media pembelajaran atau handbook tauhid ini, silakan menulis nama dan nomor WA di kolom chat. Silakan menulis nama dan nomor WA di kolom chat. Karena setelah ini nanti panitia akan masukkan ke dalam grup dan semuanya akan kami beri kemudahan untuk bisa menghadirkan media pembelajaran tauhid di rumah kita untuk membersamai pembelajaran tauhid di rumah-rumah kita. Baik, Bunda Ira, saya kira tadi sudah ada closing statement ya dari Bunda Ira dari menyimpulkan semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi masuk ya. Kalau boleh jujur gitu ya, sepertinya 1,5 jam itu kurang untuk sharing dengan Bunda Ira. Tadi terakhir bahkan ada yang bertanya tentang bullying ya. Mudah-mudahan lain waktu bisa sharing tentang bullying. Karena memang Bunda Ira ini seorang psikolog ya. Kalau beliau ngomong apa gitu. Nah, yang konsultasi itu banyak sekali tema-tema yang akhirnya masuk gitu ya. Karena memang mumpung gitu ya, mumpung bertemu dengan Bu Ira ya, seorang psikolog. Begitu ya Bunda Ira ya. Mungkin 1 atau 2 kalimat gitu Bunda Ira mau meng-closing acara ini. Iya Bunda Helda, terima kasih. Jadi Ayah Bunda, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ternyata Rasulullah itu menekankan pentingnya ilmu. Bahkan seorang yang berilmu itu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada dia hanya memiliki iman. Karena itu sebagai umat muslim, penting bagi kita sebagai umat muslim ya, saya tekankan sekali lagi bahwa kita perlu mentalkin diri kita dengan kisah-kisah perjuangan Rasulullah. Karena sesungguhnya pada waktu kita sedang mentalkin diri kita dengan kisah Rasulullah, maka sesungguhnya saat itu kita sedang menghadirkan Rasulullah dalam diri kita dan kita sedang mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Karena bagaimana kita bisa cinta kepada Rasulullah? Bagaimana kita bisa meminta syafaat kepada beliau kalau kita tidak pernah kenal kepada beliau, kita tidak pernah tahu perjuangan beliau. Karena sesungguhnya setiap kisah yang dibacakan oleh kita, seorang ulama dari Mesir mengatakan, pada waktu kita membaca sirah Rasulullah, pada waktu kita membaca kisah-kisah, maka sesungguhnya Allah sedang menurunkan hikmah ke dalam diri kita. Dan kalau ayah bunda melihat di belakang saya, itu adalah buku-buku tentang sirah. Jadi saya memang menghadirkan sirah sebagai kurikulum di rumah saya untuk mendidik anak-anak saya. Jadi kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa seorang ulama besar di Mesir mengatakan sesungguhnya pada waktu kita membaca sirah Allah itu sedang menurunkan hikmahnya, maka itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa karena disampaikan oleh Ustadz Budi Asari untuk menjadi orang tua yang baik maka kita perlu memiliki hikmah. Tapi apakah hikmah itu? Ibnu Katsir radhiyallahu anhu mengatakan hikmah itu adalah saat kita memiliki ilmu, saat kita memiliki pemahaman, dan saat kita memiliki kalimat bertutur yang baik. Dan kalimat bertutur serta ilmu dan pemahaman yang baik itu adalah ilmu yang dilandaskan pada ilmu Allah, dan kalimat bertutur adalah kalimat yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam setiap kisah dan sirahnya. Seperti itu. Itu saja sih Bunda Helda. Jadi orang tua yang baik adalah orang tua yang memiliki hikmah. Sebagaimana Allah memberikan hikmah kepada ayah Luqman. Seperti itu. Masya Allah, saya merinding Bunda Ira. Rasanya ingin menangis gitu ya. Ingat ya, kalau anak-anak saya sudah besar gitu, betapa dulu ketika mereka masih kecil banyak sekali yang belum saya lakukan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya ya, ayah bunda. Kita sebagai orang tua yang menjaga amanah dari Allah ini masih banyak sekali kekurangan. Pesan saya sebelum Zoom ini saya tutup, nanti setelah Zoom ditutup ya, dekap mereka, peluk erat mereka, dekap seerat-eratnya ya, karena kita masih diberi kesempatan. Kalaulah setiap hari kita dengar berita kematian, maka waktu bersama mereka ini adalah waktu yang
sangat berharga. Di setiap detik bersama mereka adalah waktu yang sangat berharga karena kita masih diberi kesempatan untuk membersamai mereka, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mewariskan nilai-nilai tauhid itu pada anak, karena tidak ada yang bisa menjamin ketika kita sudah meninggal apakah anak-anak kita berada dalam keimanan dan keislaman. Maka yang ingin kita harapkan adalah ketika kita sudah meninggal, mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang dari bibirnya keluar doa-doa terindah yang selalu dilantunkan untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup forum ini dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Disampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada Bunda Ira Sumedi. Bunda Ira, mudah-mudahan setiap kata dan kalimat yang telah disampaikan oleh Bunda Ira menjadi wasilah kebaikan dunia akhirat. Amin. Menjadi ladang pahala bagi Bunda Ira sekeluarga. Amin. Dan Amin. saya selaku moderator pembawa acara pada malam hari ini, mohon dimaafkan apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup bersama al-haqqu mirabbik fala takunanna minal mumtarin ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bunda Helda dan jazakumullah khair kepada ayah bunda semuanya. Mohon maaf dari saya secara pribadi karena saya bukanlah seorang yang sempurna. Apabila ada salah khilaf dari saya, mungkin juga ada hal-hal yang memang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya insya Allah, dan tetap bersama saya dan Bunda Helda insya Allah nanti ya. Begitu matur nuwun, dan juga pada teman-teman komunitas Cinta Anak yang sudah menjadi kontributor. Terima kasih untuk semuanya. Mohon pamit, saya Bunda Helda, saya izin off kamera dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.